Perkenalkan, nama saya Christina Huta Barat. Saya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Stitch yang punya channel, salam toleransi untuk rekan-rekan yang belum dibukakan hati oleh Allah untuk menerima cahaya kebenaran. Dalam kesempatan yang baik ini, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, Christina Hutabaro, ya namanya Christina lah, ya tadi kan, uh, mendengar kisahnya diuraikan dengan begitu luas. Saya swear, saya bersumpah, saya menangis, merinding, menetes air mata, mendengar kisah perjalanan dia. Akhirnya dia secara terpaksa awalnya memeluk Islam karena agama yang dia peluk dulu dan apa yang dipelajari sebelum memutuskan terakhir memeluk Islam tidak ada yang benar katanya. Itu bukan agama saya. Masya Allah. Dia mendapatkan kebenaran. Wa kulil haqqu mir rabbikum. Paman sa'a fal yu'min wa man sa'a fal yakfur. Katakanlah hai Muhammad, kebenaran itu milik Tuhan yang menciptakan, yang menghidupkan, dan yang mematikan. Dan kepadanya lah kamu akan kembali. Barang siapa menghendaki beriman, menghendaki kafir, maka tetaplah dia kekafiran. Masya Allah ya. Dalam kesempatan ini Christina mengungkapkan ketika dia masih kecil itu dia selalu ikut ibadah ke gereja karena mau tak mau perintah kepatuhan terhadap kedua orang tuanya. Ibunya seorang pendeta, pamannya seorang pendeta. Namun di hatinya selalu bertanya-tanya, kalaulah Yesus Tuhan, kok bisa merasa lapar, haus, disiksa, dicambuk, mati. Masa Tuhan harus menjelma di manusia, berperilaku seperti manusia agar bisa mengampuni dosa-dosa manusia? Tidak masuk loh. Tidak ada solusi bagi dirinya. Itu yang dijelaskan oleh Christina. Ya, ketika SMK dia ada pelajaran agama Islam, ada pilihan, boleh keluar kelas atau boleh ikut duduk di dalam kelas. Sebagaimana saya seorang guru ya, perlu ketahui juga bahwa saya perhatikan setiap pelajaran agama Islam, ya anak-anak yang non Muslim itu bebas duduk, mau ke kantin, mau ngobrol kan, bercanda sama temannya. Jarang sekali ada yang mau masuk kelas ya. Dan ketika ibu ini di SMK dulu katanya masuk pelajaran agama Islam karena boleh masuk, boleh keluar. Ibunya menjelaskan sebaik-baiknya orang kafir walaupun sedekah, walaupun berimpak, walaupun baik kepada sesama manusia, berbakti kepada kedua orang tua, namun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala alias kafir, maka tetap akan menjadi penghuni neraka jahanam. Ada kesal di hati ibu ini. Ada jengkel, ada kemarahan.
tidak terima hatinya dikatakan orang kafir akan menjadi penghuni neraka walaupun baik. Dan itu benar sekali. Karena kezoliman terbesar tidak menerima Allah, Tuhan yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita sebagai Tuhan. Itu dosa besar sekali. Dosa yang paling utama. Apapun kebaikan yang dilakukan di dunia tidak akan menghapus dosa syirik. Tidak akan menghapus dosa menyekutukan Allah dengan sesembahan lain. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak menghapusi dosa-dosa orang syirik yang menyekutukan Allah. Dalam ayat lain, di dalam surah Al-Bayyinah ayat 6, innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina binnari jahannam khalidina biha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik adalah penghuni neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ini Allah yang berfirman, bukan kata-kata saya. Ya, bukan kata-kata saya memojokkan orang non muslim buruk seburuk-buruknya makhluk, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Dan ibu ini mengatakan sungguh rasis ibu ini, sungguh rasis guru agama Islam ini. Ada kebencian di hatinya. Akhirnya dia mengadu kepada ibunya, kepada bunda dan papanya. Papa dan bundanya tidak ada solusi, tidak ada jawaban. Akhirnya pergi ke Padang untuk bertanya kepada pamannya. Pamannya pemuka agama. Namun pemuka agama yang dia imani, yang diimani oleh bapak dan ibunya. Apa jawabannya? Tidak ada yang sampai kepada bapak kalau tidak melalui Yesus. Yesus itu Tuhan, katanya. Sembahlah dia. Bingung lagi dia. Ia bertanya kepada pendeta, ya pasti dia membela. Bertanya itu kepada umat Islam. Atau bertanya itu kepada buku loh. Ya, baca Alkitab, baca Injil, baca Bible. Dijelaskan. Di dalam Bible itu banyak sekali penjelasan. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus itu utusan. Ya, maaf ya, saya bukan untuk mencampuri agama lain, tetapi kita mencoba meluruskan bagi yang mau menerima ya, bahwa Yesus tidak pernah mengatakan akulah pencipta alam semesta, akulah Tuhan maka sembahlah aku. Yesus mengaku bahwa dia adalah seorang utusan. Dia diutus oleh Bapa untuk membenarkan ajaran para nabi dan rasul sebelum dia, untuk membenarkan hukum Taurat. Barang siapa mengingkari ajaran para nabi, maka diharamkan surga, diharamkan untuk masuk kerajaan surga Bapa. Ada di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 20. Coba dibaca ya. Ya. Intinya, siapapun kita kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi penghuni neraka jahanam. Mohon maaf, ini bukan kata-kata saya, bukan kejam, tetapi inilah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallazi nakazabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Akan menjadi penghuni neraka dan